Buat teman-teman mungkin penasaran, maka di zaman sekarang ini cukup liwang 500 ribuan aja, kita tuh udah bisa dapet ini smartwatch dengan layar AMOLED. Tapi untuk performanya nih menjadi tanda tanya besar. Apakah memang layak untuk kita perbandingkan atau memang cuma gara-gara bagus-bagusan layar doang? Apakah masih oke dipakai dan apa ada yang dikorbankan gitu demi mengejar ambisi akan AMOLED-nya nih? Nah, daripada kita berspekulasi dan juga akhirnya bikin dosa gitu ya kan. Mending sama-sama kita cari tahu aja di video lengkapnya yang kita akan review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita kedatangan sebuah smartwatch dari Aulon, yaitu Aulon Prime X. Ini udah kesekian kalinya keluarga Aulon tuh mampir ke studio Pichel Techno. Ya semoga teman-teman gak bosan ya. Dan Pichel sih sebenarnya lebih menunjukkan kepada kita semua ini line up dari Aulonnya gitu. Jadi masing-masing kita akan bedah satu-satu gitu. Nanti seperti biasa Pichel akan bahas mulai dari unboxing dan kita akan lanjutkan sampai bagaimana pengalaman Pichel. Jadi langsung kita mulai aja. Nah seperti biasa produk Aulon ini itu datang dengan DNA khas Aulon, yaitu dengan konsep dominasi warna abu-abu di bagian drawernya dan juga box dalamannya menggunakan warna hitam. Perbedaan hanya terdapat pada konten informasinya aja. Selebihnya sih memang sama aja, materialnya sama, finishingnya juga sama, yaitu kombinasi karton dengan balutan doff. Jadi mending langsung kita bongkar aja isi paket penjualannya. Nah waktu kita buka, isi kelengkapannya tuh teman-teman akan menemukan hal sebagai berikut. 1 buah unit smartwatch-nya, 1 kabel charger USB kepada magnetik 2 pin sepanjang 62 cm, 1 buah manual book, dan juga 1 strap tambahan. Isi kelengkapan ini memang udah sangat esensial dan bahkan kita dapat extra strap. Karena nggak semua produk Aulon tuh ngasih extra strap dalam paket penjualan. Jadi ya untung-untungan aja gitu. Selain itu juga proses packagingnya juga sudah mempertimbangkan akan ya mungkin movement ataupun pergerakan selama pengiriman. Mulai smartwatch-nya terdapat tatakan busa serta plastik untuk menutupi akan layarnya. Cuma catatan satu nih, kayaknya ada yang ketinggalan. Dimana bonus screen guard-nya kali ini malah nggak dikasih ya. Biasanya kan ada gitu ya, tapi kali ini malahan nggak ada sama sekali. Apakah memang ini ada kesalahan packaging pas proses produksi atau memang mungkin mulai dikurangin kali ya? Aulon hati-hati loh, jangan sampai kalian kurang-kurangin ya. Biasanya kan Aulon nggak pernah absen tuh ngasih free screen guard gitu. Nah secara look maka produk ini tuh punya kesan yang elegan dan juga timeless. Buat pilihan warna pun jam tangan ini menawarkan 2 varian warna, yaitu varian warna black dan juga varian warna blue. Selain itu warnanya juga nyediain banyak varian strap, seperti varian basic, silikon, metal, dan juga Milan. Nah yang lagi Pichel review kali ini adalah varian yang black dan juga dapat strap basic dan juga yang silikon. Jadi agak enak nih, kita bisa punya banyak pilihan. Nah sekarang kita bakal bedah. Yang pertama kita bahas strapnya dulu. Di mana yang Pichel pegang kali ini tuh hampir sama kayak strapnya Aulon Pulse, yang memang kita udah pernah bahas. Dia punya sistem pin buckle dengan material yang cukup unik, yaitu menggunakan bahan karet dengan tekstur kulit ala-ala berwarna hitam. Walaupun bukan kulit beneran, tapi ini bikin kesannya tuh jadi makin estetik dan juga elegan. Nah seperti pada smartwatch kebanyakan, strapnya ini pun juga sudah pakai quick release dengan ukuran standar di 22 mm. Sementara kalau kita pindah ke bagian smartwatch-nya, secara dimensi nih maka jam tangannya punya diameter di 4,3 cm atau 43 mm dengan lug to lug di 5,1 cm dan ketebalan di 1,3 cm. Sementara untuk bobotnya sendiri, pas body only ataupun smartwatch-nya doang tanpa strap, dia berada di 39 gram. Nah kalau kita pasang strapnya maka total bobotnya menjadi 55 gram. Jadi bertambah sekitar ya 16 graman lah. Nah kalau kita bahas lebih detail, maka bagian depan watch-nya itu terdapat layar Super AMOLED berukuran 1,43 inci dengan kerapatan pixel di 326 ppi. Layar ini nanti dilapisi oleh spherical crystal glass yang bikin layarnya tuh jadi sedikit melengkung sekaligus punya ketahanan yang lebih baik terhadap goresan-goresan ringan. Ditambah lagi layarnya pun juga sudah mengusung akan Retina Grade HD screen. Jadi tuh detailnya tuh halus banget sampai mata kita nggak bisa lihat pixelnya ya. PPI-nya juga udah di atas 200-an tuh harusnya kita mata juga nggak bisa pisahin sih pixelnya. Menariknya memang layarnya tersebut juga bisa dibilang frameless dengan bezel yang dibuat nyatu sama layarnya. Dan untuk mempercantiknya pun di bagian bezel-bezel pinggirnya terdapat tulisan angka kelipatan 5 sebagai petunjuk detiknya. Looks-nya tuh pun jadi lebih kelihatan lebih clean juga karena dia frameless gitu. Turun ke samping-sampingnya, maka di sini kita menemukan jam tangan yang punya bahan stainless steel yang kokoh dan juga solid banget. Harusnya ya material kayak begini tuh bisa lebih aman dari benturan ringan maupun juga goresan. Dan secara detail pun di sisi kanannya nanti kita bakal nemuin sebuah crown dan juga 2 buah pusher. Sedangkan untuk sisi kirinya ini lebih ke arah polosan aja. Selain itu untuk sisi atas dan juga bawah nanti palingan ada lug dengan desain integrated ataupun menyatu langsung kepada bodi utamanya.
Geser ke bagian belakang ataupun bagian backcase-nya, Aulon pakai kombinasi ABS dan juga 304 stainless steel. Nah, penggunaan 304 stainless steel ini tuh bikin permukaannya tuh terasa jadi lebih halus, tahan karat dan juga nyaman gitu kalau kita bersentuhan dengan kulit. Bahkan ketika dipakai cukup lama ataupun kena keringat, ini juga akan sangat membantu sekali karena banyak orang yang sensitif banget kan kalau bahannya tuh agak kelihatan murahan ataupun juga kurang cocok gitu buat sentuhan dengan kulit kita. Sementara itu penggunaan material ABS-nya di sini juga membantu agar menjaga bobot jam tangannya tetap ringan, biar nyaman dan juga pergelangan tangan kita tuh aman dari pegel. Nah, secara detail di sini memang terdapat sensor buat cek kesehatan kalau teman-teman bisa lihat. Tapi sayangnya pas Pichel kulik tuh nggak ada informasi jelas di website resmi ataupun juga online shopnya. Selain itu di bagian belakang pun juga nanti terdapat sebuah speaker, sebuah mikrofon, deretan logo sertifikasi, informasi terkait dengan produknya, dan juga area magnetik 2 pin buat urusan chargingnya. Nah, sementara untuk urusan ketahanan sendiri, maka smartwatch ini tuh memang rada beda buat keamanan usernya. Karena dia cuma pakai satu ATM, Waterproof, dan juga IP6X. Ya memang ini nggak setinggi dengan beberapa brand yang lain ataupun juga beberapa produk Aulon yang nawarin bisa sampai 5 atmosfer. Sementara ini cuma 1 atmosfer doang. Oleh karena itu Pichel nggak saranin teman-teman buat pakai buat berenang, apalagi buat masuk kepada pemandian, apalagi pemandian air panas, air laut, nggak usah ngarep deh ya. Ini bukan yang sebagus beberapa produk-produk yang ya ditujukan buat outdoor kali ya. Untuk urusan fitur, maka seperti biasa Aulon tuh ngasih software buatan sendiri, termasuk untuk produk ini sendiri. Nah, pas Pichel cek, maka software ini tuh pakai model Hello Watch dengan firmware version di AT281YDAV002894. Software ini tuh udah support akan 2 opsi navigasi ataupun juga manuver kita dalam bernavigasi di menu-menu di smartwatch-nya. Pertama untuk navigasi touchscreen, di sini kita mulai dari face watch-nya. Di sini kita bisa slide ke bagian bawah untuk masuk kepada menu, slide ke bagian kanan untuk aplikasi favorit, slide kiri widget, dan juga slide atas untuk notifikasi. Dan kalau kita mau gonta-ganti face watch-nya, kita tinggal tekan dan tahan aja. Nanti bisa akan langsung muncul opsi face watch-nya. Sementara untuk opsi touch fisiknya, itu kita pakai sebuah crown dan juga 2 pusher yang tadi Pichel udah sebutkan. Ya untuk pushernya sendiri, pusher bagian atas tuh berfungsi sebagai tombol power sekaligus juga back. Dan juga untuk bagian bawahnya ini bisa kita custom dengan akses kepada beberapa pilihan menu. Sementara untuk crownnya pun juga kita berfungsi untuk scroll up dan juga scroll down. Serta tekan untuk masuk kepada menu aplikasi. Nah selama Pichel pakai produk ini, navigasi touchscreen dan juga pushernya dan juga crown ini berjalan smooth dan lancar-lancar aja. Jadi udah oke banget buat kita ngakses fitur-fitur yang ada di dalam smartwatch-nya. Bicara soal fitur, maka smartwatch ini punya banyak fitur kesehatan. Mulai dari monitoring heart rate selama 24 jam, monitoring stress, monitoring sleep, blood oxygen health, sampai kepada female health juga ada di sini. Selain itu fitur kesehatan smartwatch ini pun juga bisa mantau akan daily activities kita, seperti kaloris yang terbakar berapa banyak, dan juga jumlah langkah ataupun jumlah steps kita. Udah gitu, di sini juga dibekali dengan 150 lebih fitur olahraga, mulai dari olahraga darat, bahkan olahraga jenis kayak ice skating pun juga ada di sini. Walaupun ya tetap aja sama-sama aja yang dimonitor kalau nggak kalori, waktu, durasi segala macem gitu ya, nggak spesifik lah gitu. Dan nggak cuma fitur kesehatan doang, tapi smartwatch ini juga punya fitur telepon. Jadi kita bisa nerima tuh telepon masuk langsung dari smartwatch ini. Mau itu telepon biasa ataupun juga WhatsApp ini juga bisa. Nah yang menariknya lagi, selain kita nerima telepon doang, tapi smartwatch ini pun juga bisa dipakai buat langsung menelpon. Tapi catatannya panggilan keluar tuh cuma bisa diakses pakai telepon biasa alias pakai pulsa. Sayang banget di sini tuh buat panggilan keluarnya belum bisa support pakai WhatsApp call. Kalau bisa menurut Pichel ini udah sempurna banget sih. Dan pada waktu Pichel coba tes untuk nelpon, surprisingly ini ya oke banget. Mic-nya nangkap suara dengan jelas dan speakernya juga udah oke banget buat dengerin suara telepon. Ya walaupun rada kurang sih pas dicoba dengerin musik di volume yang maksimal, tapi menurut Pichel ya memang siapa sih yang menggunakan smartwatch buat denger lagu gitu. Itu kan kayak benefit tambahannya doang gitu. Dan pas Pichel coba cek pakai decibel meter, ini rata-rata volumenya tuh berada di 74 desibel dengan maksimum di 80,8 desibel. Jadi, to be honest, memang suaranya pun juga cukup kencang lah ya. Dan buat penasaran, berikut ini deh, Pichel coba tunjukin hasil tes mikrofon dan juga speaker pada smartwatch ini. Check this out. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah
tes mikrofon dari Aulon Prime X ya guys. Ini bisa kalau teman-teman dengar, ini adalah suara dari mikrofon smartwatch Aulon Prime X. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Apakah suaranya bagus untuk di telepon? Apakah nyaman di telinga? Oke, saya rasa segitu aja untuk tes telepon kali ini. Thank you. Nah, seperti pada kebanyakan smartwatch, maka untuk mendukung akan fitur-fitur yang ada di smartwatch ini, maka dia membutuhkan akan koneksi Bluetooth. Yang dimana Bluetooth-nya ini sendiri pakai dua versi, yaitu Bluetooth versi 5.3 dan juga BLE atau Bluetooth Low Energy. Jadi yang pertama, Bluetooth versi 5.3 ini bakal dipakai buat telepon dan juga untuk play musik. Udah gitu, Bluetooth versi ini juga koneksinya jelas udah lebih stabil dibandingkan yang BLE. Sementara untuk yang BLE-nya atau Bluetooth Low Energy, ini tuh dipakai buat urusan-urusan yang nggak terlalu urgent, kayak notifikasi dan juga monitoring kesehatan. Nah, kalau buat teman-teman yang tadi mungkin penasaran di spek sheet-nya dibilang dual mode, maka inilah yang dimaksud dengan dual mode tadi. Fungsinya sih ini biar bisa lebih efisien dan juga optimal aja, terutama untuk urusan daya tahan baterainya. Namun, di antara fitur-fitur penting yang tadi, sangat disayangkan ternyata smartwatch ini tuh masih belum ada support kepada built-in GPS. Jadi kalau misalnya teman-teman mau track kilometer untuk olahraga di outdoor, mau nggak mau kita masih harus bawa HP sendiri. Ya, tapi kalau mungkin teman-teman ngerasa bahwa ini fitur GPS yang nggak terlalu penting, tenang aja, karena masih ada fitur-fitur lain yang mungkin bisa menghibur teman-teman sekalian. Fitur-fitur yang mungkin kecil tapi bisa ngebantu akan kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya Always on Display atau AOD, penampilan cuaca, voice assistant, kalkulator, dan juga remote camera shooter. Nah, terkhusus untuk remote kamera ini sendiri, memang dia perlu diakses di dalam aplikasi ya teman-teman. Dan juga teman-teman nggak usah ngarepin akan remote kamera ini bisa munculin akan gambar kameranya di smartwatch teman-teman. Masih belum secanggih itu ya. Jadi izin, ekspektasinya jangan ditinggiin dulu. Izin. Nah, langsung aja kita bahas aplikasinya dulu deh, biar teman-teman nggak penasaran. Dimana kita download dulu ataupun scan via QR Code yang ada di kemasannya, atau ada di manual book juga. Jadi teman-teman bisa memiliki opsi terserah mau pilih yang mana dulu deh. Jenis aplikasi yang dipakai buat smartwatch ini tuh juga menggunakan aplikasi yang beberapa kali udah pernah kita pakai, yaitu Glory Fit. Tapi meskipun begitu, proses pairingnya juga tergolong simpel sih. Waktu pertama kita buka aplikasi, seperti biasa kita bakal diminta untuk login terlebih dahulu. Setelah itu baru bakal muncul hal-hal seperti kayak identify gitu lah, seperti kayak berat badan kita dan juga beberapa hal pribadi yang lainnya. Setelah itu kita baru langsung bisa masuk kepada menu utamanya. Di sini nanti teman-teman bisa langsung masuk kepada menu perangkat buat konekin smartwatch-nya kepada aplikasi. Proses pencairan perangkatnya pun juga simple. Setelah 2 detik langsung ketemu tuh Aulon Prime X-nya. Teman-teman tinggal klik aja Aulon Prime X, nanti akan langsung bisa kesambung. Setelah connect bakal langsung bisa ada permintaan untuk pairing Bluetooth. Habis itu jangan lupa juga teman-teman kasih perizinan aplikasi dan juga beberapa notifikasi-notifikasi lainnya. Biar smartwatch dan juga HP kita tuh bisa kesinkron dengan baik. Mau itu buka notifikasi sampai juga nelpon sekalipun. Nah, setelah connect kepada aplikasinya, maka teman-teman bisa langsung melihat akan tampilan secara keseluruhan dari aplikasinya. Dimana di sini tuh didominasi oleh fitur olahraga dan juga fitur kesehatan. Namun ada juga fitur lain yang seperti gonta-ganti watch face dan juga custom watch face sesuai dengan keinginan kita. Ada juga support nanti kepada sinkronisasi terhadap aplikasi pihak ketiga seperti Health Connect dan juga Strava. Jadi buat para pelari Karcher harusnya udah oke banget, terutama buat kita yang bisa connect kepada Strava gitu. Selain itu seperti yang udah Pichal mention tadi, jam tangan ini juga bisa diakses untuk remote camera shooter. Nah, buat ngakses itu, maka kita perlu pakai kamera yang ada di dalam aplikasinya ya teman-teman. Sayang banget dia nggak bisa diakses pakai aplikasi kamera bawaannya. Sehingga buat beberapa HP yang mungkin pakai ada sentuhan-sentuhan AI-nya gitu ya, maka hasil kamera dari yang aplikasinya Glory Fit ini to be honest agak sedikit berbeda dibandingkan dengan aplikasi kamera bawaan dari handphonenya. Jadi akan ada penurunan sebenarnya menurut Pichal ya, antara penggunaan aplikasi HP biasa sama aplikasi dari Glory Fit. Ini hal yang sangat disayangkan sih. Nah, untuk urusan daya, maka jam tangan ini sendiri memiliki kapasitas baterai di 350 mAh, yang dimana dia punya klaim bisa bertahan 5 hari di pemakaian normal. Sedangkan ketika Always on Display-nya dinyalakan, maka smartwatch ini tuh hanya bisa bertahan selama 85 jam saja. Dan untuk membuktikan akan klaim tersebut, maka langsung aja Pichal coba tes penggunaannya secara real time. Dimana kita menggunakan skema Always on Display-nya kita hidupkan, dan juga brightness-nya kita buat ke 100%. Dan selama pemakaian daily, maka baterai dari smartwatch ini tuh bisa bertahan di 3 hari. Jadi buat baterainya tuh masih masuk akal lah sama klaimnya yang tadi bisa bilang 85 jam gitu. Apalagi ini tadi kan dipakai dengan setting yang masih cukup berat ya. Overall sih masih bisa aman banget lah buat dipakai harian, paling tinggal ngecas setiap 3 hari, 4 hari, atau enggak ya mungkin sekitar 5 harian lah kalau kita nggak buat brightness-nya 100%.
Dan sementara untuk proses chargingnya sendiri, Pichel pakai kabel bawaannya yang dicolokin kepada Cuktek 30 Ultra. Dan daya yang mengalir tuh terpantau stabil di 1 watt dan butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit untuk pengisian dari 0 sampai kepada 100%. Dengan waktu charging segini sih harusnya masuk akal banget ya. Apalagi selama proses charging tuh Aulon Prime X ini tuh nggak ada problem stuck di 99% kayak di Aulon Pulse itu. Jadi pengalaman chargingnya tuh tergolong konsisten dan juga minim drama. Dari awal sampai penuh, speednya tergolong stabil tanpa ada drop-drop yang aneh-aneh. Jadi harusnya buat pemakaian harian, teman-teman nggak perlu khawatir soal waktu ngecas ataupun juga pemakaian baterainya. Jadi charging satset bisa dipakai berhari-hari. No drama, aman. Overall, menurut pribadi dari Pichel, smartwatch Aulon Prime X ini adalah smartwatch yang stylish banget dengan desain klasik dan juga fitur yang cukup lengkap di kelas harganya. Cocok banget buat pengguna casual yang butuh fungsi harian seperti monitoring kesehatan, notifikasi, dan juga telepon via Bluetooth. Ditambah juga untuk dukungan Glory Fit dan juga integrasi kepada Strava. Udah gitu yang menarik sebenarnya layarnya yang menggunakan akan Super AMOLED yang memang memiliki karakteristik tajam dan juga memiliki hasil yang solid banget. Serta juga dia memiliki fitur kesehatan yang tergolong lengkap. Sayangnya palingan menurut Pichel ini nggak dicocok buat dipakai untuk outdoor. Ya, apalagi buat kita yang mungkin aktivitasnya di luar. Kenapa? Pertama, dia belum support kepada GPS internal. Dan yang kedua, dia juga belum memiliki build quality ataupun juga daya tahan yang oke. Karena dia masih hanya memiliki daya tahan 1 atmosfer dan juga IP6X doang. Terlepas daripada itu sih sebenarnya ini worth it banget lah. Terutama buat kita yang cari smartwatch multifungsi dengan harga yang terjangkau. Dan buat teman-teman yang mungkin nanya soal harganya sendiri, maka waktu video ini dibuat, smartwatch ini tuh dibanderol di harga 600 ribuan rupiah. Dan ini sudah tersedia di toko ijo dan juga toko oranye. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan produknya atau mau ngulik lebih jauh, bisa langsung cek link di deskripsi. Dan di deskripsi pun juga kita akan taruh semua detail-detail terkait dengan sosial media kita, serta website dari Pichel Media Group. Jangan lupa juga ya untuk like dan juga share video ini, plus juga subscribe. Dan kalau teman-teman mau main video channel yang lain di bawah Pichel Media Group, bisa main ke Pichel Main Game, yang dimana kita akan bahas soal game konsol di sana, ataupun juga PMG Fam, saya bahas soal spesial serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Ada. Ya sih 600 ribuan kita nggak bisa komplain banyak sih. Tapi udah oke lah gitu kan.